dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
Engkau segalanya. Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk bersama-sama mau memuliakan Tuhan, mau mendengarkan akan perkataan-perkataan Tuhan untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus, sungguh pada hari ini kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan ini karena Tuhan mengasihi kami. Dan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus boleh terjadi atasnya, agar setiap perkataan yang akan disampaikannya biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dimengerti oleh setiap yang mendengar. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, ampunilah setiap dosa kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan lagi untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh membahas dengan satu tema, hukum yang kelima yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Kita akan baca ayat ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah belajar hukum, mulai dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Yang namanya hukum, peraturan, itu mau tidak mau, itu menjadi sebuah kewajiban bahwa kita taat kepada Tuhan, melakukan hukum Tuhan. Dan pada hari ini, hukum yang kelima yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Saya rasa kita semua sudah mengerti ya, apa yang dimaksud dengan hormatilah ayah dan ibumu. Siapa sih ayah dan ibu itu? Ya, kita semua pasti tahu karena kita semua punya ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk menghadirkan generasi-generasi penerus. Seperti yang difirmankan Tuhan, beranak cuculah, penuhilah bumi. Dan itu adalah melalui orang tua, melalui ayah dan ibu. Dan kita adalah generasi yang dihasilkan oleh ayah dan ibu kita. Jadi ayah dan ibu kita itu adalah orang yang melahirkan, orang yang membesarkan, yang merawat, yang mendidik anak-anaknya. Jadi kita memiliki ayah dan ibu dengan tujuan seperti itu dari Allah. Ya, tentu saja kita berharap ayah dan ibu kita masuk dalam kriteria sebagai orang tua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya tidak membahas tentang orang tua, tetapi yang kita akan bahas adalah menghormati ayah dan ibu kita. Mungkin ada yang bilang, oh, ayah dan ibu saya itu kan bukan yang melahirkan saya. Nah, di sini kita juga harus mengerti bahwa ayah dan ibu kadang memang bukan orang yang melahirkan kita. Karena ketika misalnya kita baru lahir, lalu ibu kita meninggal, atau ketika kita belum lahir, atau ketika kita dilahirkan, ayah kita meninggal, sehingga kita tidak ada ayah atau ibu kandung kita. Tetapi ada ayah dan ibu yang membesarkan kita, yang Tuhan percayakan untuk membina kita, mendidik kita.
siapapun orang tua yang ada pada kita saat ini, siapapun ayah dan ibu yang membesarkan kita saat ini, maka Tuhan wajibkan bagi kita untuk menghormati mereka. Jadi, ayah dan ibu adalah orang yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yang tidak boleh tidak untuk kita hormati. Nah, bagaimana caranya kita menghormati? Apa sih sebetulnya arti kata menghormati itu? Jadi kalau kita bisa lihat arti menghormati itu, banyak yang sudah tahu ya. Kita juga sudah belajar bahasa Indonesia, kita tahu menghormati itu. Di dalam menghormati itu, di sana ada penghargaan, di sana ada ketaatan, di sana adalah ungkapan kasih, di sana juga adalah sikap yang kita tunjukkan bahwa kita berkenan kepada orang tersebut. Bahkan kita sayang kepada orang itu, sehingga kita bisa menghormatinya. Itulah yang dimaksud dengan menghormati. Jadi kalau Tuhan mengatakan kepada kita, kita wajib menghormati ayah dan ibu kita, berarti kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Kita harus menunjukkan ketaatan kepada mereka. Kita juga harus memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai tanda kasih kita kepada ayah dan ibu kita yang sudah membesarkan kita, yang juga sudah memberikan kasih sayang yang tulus kepada setiap anak-anaknya. Jadi itu adalah kewajiban bagi kita untuk menjadi seorang anak kepada ayah dan ibu kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di situ ada firman yang berkata bahwa anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, atau yang secara keras dikatakan yang membangkang kepada orang tuanya, pada zaman Perjanjian Lama itu hukumnya berat. Mereka bisa diminta dilempari batu sampai mati. Jadi anak-anak itu menerima hukuman yang sangat berat apabila dia tidak menghormati orang tuanya, apabila dia mengutuki ayah dan ibunya. Jadi kita melihat bahwa memang hukum yang kelima ini sangat penting bagi seorang anak, dan itu wajib harus dilakukan karena itu adalah hukum Tuhan, aturan Tuhan untuk setiap umatnya boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Tuhan ini kalau kita lihat di zaman akhir, di dalam Matius 10 ayat 21, di sana sudah dijelaskan bahwa di akhir zaman akan banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Mereka akan memberontak terhadap orang tuanya. Mereka tidak lagi mengasihi orang tuanya. Mereka cuek. Mereka tidak mau merawat orang tua. Mereka tidak mau taat akan kata-kata orang tua. Jadi itu pertanda bahwa kita ada di akhir zaman. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kita dengar lewat berita-berita, lewat medsos. Nah, di sana kita melihat ada anak yang membunuh orang tuanya, anak yang tidak taat kepada orang tuanya, anak yang memperlakukan orang tuanya dengan kurang baik. Nah, sekarang ini seperti misalnya ketika orang tuanya itu sudah tua, sudah mulai pikun mungkin ya, anak-anak tidak bisa terima. Mereka merasa kesal dengan orang tuanya. Padahal di masa tua memang ada banyak orang tua yang bisa menjadi pikun. Dan itu harus siap bagi seorang anak untuk menghadapi orang tua saat mereka sudah sakit, sudah lemah, mereka sudah tidak berdaya. Itu adalah kewajiban seorang anak untuk bisa menolong, untuk bisa merawat orang tuanya. Ya, memang sekarang ini juga ada panti jompo. Ada juga orang tua yang tidak mau merepotkan anaknya. Dia lebih suka dia tinggal di panti jompo atas keinginannya sendiri.
Karena dia lebih merasa tidak mengganggu, dia lebih merasa di sana dia punya teman-teman sebaya, sehingga anak-anak bisa tetap bekerja dengan baik tanpa diganggu oleh orang tuanya. Akan tetapi itu datang dari keinginan orang tua, bukan datang dari keinginan anak yang gak mau merawat orang tuanya. Lalu sudahlah, saya mau taruh bapak ibu saya di panti jompo aja biar gak ganggu saya. Jengkel saya sama papa mama saya itu sekarang semakin cerewet. Nah, jadi kalau kita sudah punya orang tua yang memang sudah cukup lanjut umurnya, memang akan masuk ke dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Jadi kita harus siap, kita harus bisa mengerti, kita harus bisa mengasihi mereka bahkan lebih daripada sebelumnya. Karena pada saat itulah mereka sedang membutuhkan anak-anaknya untuk mengerti mereka, untuk menerima mereka apa adanya, bukan sebaliknya. Ya, kita sudah kenal cerita-cerita seperti cerita Malin Kundang yang akhirnya dikutuk menjadi batu ya, karena dia tidak mau menerima ibunya. Di saat dia sudah menjadi kaya, ibunya datang dalam keadaan miskin, dia tidak mengakui kalau itu ibunya. Atau mungkin ada anak yang karena orang tuanya sudah tua dan sudah buruk rupa, lalu ketika orang tuanya ada di rumahnya, dia mengakui orang tuanya itu bukan lagi orang tuanya, tapi pembantunya. Nah, itu cerita-cerita, mungkin itu juga ada di dalam cerita-cerita sinetron kali ya. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar telah menjadi anak Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mengerti akan hukum Tuhan ini, orang-orang yang mau melakukan hukum Tuhan. Dan karena hatinya sudah dikuasai Roh Kudus, dia pasti sangat mengerti akan firman ini untuk menghormati ayah dan ibunya. Tapi ada lagi cerita tentang ayah dan ibunya itu tidak mau ditolong ketika ayah ibunya memerlukan uang, karena dia berkata begini. Itu ada ya di dalam firman Tuhan. Kan saya sudah berikan uang saya untuk persembahan, tidak ada lagi yang saya bisa berikan kepada ayah dan ibu saya. Nah, itu kata Tuhan tidak benar. Jadi persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah persembahan untuk kebutuhan orang lain. Dan itu juga termasuk ayah dan ibu kita. Saat mereka membutuhkan, maka merekalah yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa menolong orang tua kita, karena kita sudah memberikan persembahan itu kepada tempat yang lain. Jadi ketika kita sudah belajar tentang hukum yang kelima ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap anak yang menghormati ayah dan ibunya. Kalau dalam firman Tuhan ini dikatakan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini adalah di perjanjian lama ketika bangsa Israel sedang ada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi ketika Tuhan katakan tanah yang akan diberikan itu adalah tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Tapi kalau zaman sekarang, bagaimana dengan zaman sekarang? Apa janji Tuhan, berkat Tuhan bagi anak yang menghormati orang tuanya? Terlalu banyak janji Tuhan untuk seorang anak yang menghormati orang tuanya. Berarti itu adalah anak yang taat kepada firman Tuhan. Anak yang telah melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, di sana banyak sekali janji Tuhan. Kalau kita bisa baca janji Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan Tuhan akan melakukannya. Itu adalah janji-janji kepada orang yang taat kepada firman Tuhan. Dan salah satu firman Tuhan adalah menghormati ayah dan ibumu. Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Jadi bagi orang yang ada firman Tuhan dalam dirinya, Tuhan katakan,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Karena orang yang memiliki firman Tuhan dalam dirinya, dia akan meminta sesuatu pasti yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memimpin kehidupan setiap orang yang menghormati orang tuanya. Jadi dengan demikian, bagi orang-orang yang mau menghormati orang tua, jangan lagi ibadah menjadi penghalang, persembahan menjadi penghalang. Dia mau melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi orang tuanya sendiri dibiarkan, dia tidak mau merawat. Itu kalau Alkitab bilang dia disebut munafik. Waduh, kita nggak mau ya disebut orang yang munafik. Di depan orang kita berbuat seolah-olah wow baik sekali, tapi di belakang orang itu, atau di belakang yang orang tidak tahu, kehidupan kita itu sangat kasar, sangat keras. Kehidupan kita itu sangat pelit, dan berbagai keadaan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Tuhan ada pada kita. Jadi bagaimana sekarang? Bagaimana kita bisa hidup melakukan perintah Tuhan yang kelima ini? Hormatilah ayah dan ibumu. Mari kita yang pastinya saat ini ada bersama ayah dan ibu kita, mari mulai sekarang kita belajar untuk menghormati mereka. Mari kita menyenangkan hati mereka, kita mentaati mereka, kita mendengar mereka, apa yang mereka katakan, dan melakukan perintahnya, memberikan apa yang mereka butuhkan. Kalau sekarang ini sebagai seorang siswa, apa sih yang paling dibutuhkan oleh ayah ibumu? Pastinya mereka ingin agar kalian memiliki pendidikan yang baik, kalian memiliki karakter yang baik sebagai seorang anak, sehingga di masa yang akan datang anak-anaknya itu benar-benar bisa menghidupi dirinya, menghadapi zaman sekitarnya, lingkungan yang ada, lingkungan kerja, lingkungan kehidupan rumah tangga, di dalam lingkungan sekitar. Tentu orang tua ingin agar anak-anaknya sanggup untuk menghadapi itu dengan cara yang benar. Jadi orang tua mendidik, membimbing anak-anaknya saat ini. Jadi ada hal-hal yang orang tua minta untuk dimengerti, dilakukan. Nah, sebagai seorang anak yang baik, yang menghormati orang tuanya, dengarkanlah apa yang orang tuamu katakan. Biarlah mereka merasa senang karena kita menjadi anak-anak yang taat, kita menjadi anak-anak yang tekun, setia, mau melakukan apa yang diminta oleh orang tua. Dan mungkin kalau ada kita yang memiliki sekarang ini orang tua yang sudah lemah, orang tua yang memerlukan perhatian, memerlukan pertolongan, kita sebagai seorang anak juga dengan kasih sayang, kita juga mau menunjukkan perhatian kita, pertolongan kita untuk ayah dan ibu kita dengan senang hati. Jangan melakukannya dengan terpaksa, karena itu bukanlah menghormati orang tua. Tapi tunjukkanlah bahwa kita mengasihi orang tua kita. Kita mendengarkan mereka. Kalaupun ada yang perlu kita memberikan masukan kepada orang tua, lakukanlah dengan cara yang bijaksana, yang tidak menyakiti hati orang tua kita. Jadi itulah anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tuanya. Jadi hari ini kita sudah tahu bahwa hukum yang kelima itu adalah hukum yang wajib dilakukan oleh anak kepada orang tua, yaitu menghormati. Marilah kita sama-sama berjuang untuk kita boleh menghormati orang tua kita. Mulai sekarang, ubahlah sikap-sikap kita yang tidak berkenan kepada Tuhan terhadap ayah dan ibu kita. Mungkin ayah dan ibu kita sebagai manusia biasa, dia melakukan kesalahan, dia punya kekeliruan, atau pemikirannya yang tidak sama dengan pemikiran kita. Tapi satu yang Tuhan minta kepada kita, agar kita tetap menghormati orang tua kita, mengerti mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, mentaati
apa yang mereka perintahkan. Itulah kewajiban seorang anak kepada orang tua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi seorang anak yang sungguh melakukan perintah Tuhan ini untuk menghormati ayah dan ibunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur biarlah pada hari ini sungguh Tuhan kami boleh memuliakan Tuhan melalui ajaran yang Tuhan berikan. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak yang menghormati Tuhan dalam hidup kami dengan menghormati ayah dan ibu kami. Tuhan, siapapun ayah dan ibu kami Tuhan, bagaimanapun mereka Tuhan, mereka sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Mereka sudah merawat kami Tuhan, sehingga kami ada sampai pada hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati papa dan mama kami, orang tua kami. Berkati pekerjaan usaha mereka, berkati kesehatan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang tua kami adalah orang tua yang Tuhan berikan pada kami. Kami tidak dapat berbuat banyak untuk mereka, membalas budi baik mereka kepada kami. Kami tidak bisa Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, dan kami dapat melakukan yang mampu kami lakukan selama mereka masih ada bersama kami. Tuhan, kami tahu inilah kesempatan kami boleh melakukan yang terbaik untuk ayah dan ibu kami, sehingga kami tidak menyesal. Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, karena kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.